Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa akhir ceritanya? Mari kita mulai. Perlahan mata Halimah mengerjap. Begitu lembut, lelaki itu mengusap wajah istrinya hingga perlahan ia tersadar. Ia tarik lengan Randra, kemudian bangkit dan menatap matanya lamat-lamat. Bibirnya keluh, wajahnya sembab karena air mata. Randra, seseorang dibunuh di tempat ini. Mereka membuang jasadnya ke sumur itu. Aku melihatnya, Randra. Aku takut. Tenanglah Halimah, itu hanya halusinasimu saja. Tidak, aku mohon, kita harus melihat sumur itu. Ucap Halimah memaksa. Randra diam, berusaha menerka, hingga kemudian percaya dengan apa yang dikatakannya. Akan aku lihat Halimah, aku ikut, aku ingin tahu. Halimah, kamu masih syok. Bersamamu, aku merasa lebih baik, aku mohon. Randra bangkit lalu membantu Halimah bangkit dari tempat tidurnya. Tak lama kemudian, jeep hitam masuk ke dalam pekarangan villa mereka. Mobil itu berjalan pelan. Darmin, teriak Randra yang tahu akan kedatangan Haikal. Iya Den, teriak Darmin yang berlari menuju kamarnya. Kamu jaga di bawah, lelaki itu datang lagi. Haikal, bisik Halimah. Ya Allah, kenapa Haikal terus mencariku? Apa maunya? Ikut aku Halimah. Randra menarik tangannya. Tak ada ruang rahasia di sana. Di lantai 2 hanya sebuah kamar tak berpintu dan satu buah kamar mandi. Mereka masuk ke dalam kamar mandi dan menguncinya dari dalam. Lelaki bertubuh tinggi besar itu memeluk tubuh Halimah erat. Hingga kemudian teringat di bayangan Halimah saat ia tak sengaja memergoki Randra di kamar mandi gedung tua. Saat lelaki itu yang sudah sah menjadi suaminya terlihat bersih dan hanya menggunakan sehelai handuk. Badannya tegap, perut rata dengan otot yang membentuk six-pack. Ada ruam-ruam merah di sekitar tubuhnya. Jantung Halimah berdegup. Berulang kali ia menelan salivanya. Halimah! Suara Haikal terdengar jauh. Mohon maaf Tuan, Anda tidak boleh naik ke atas, teriak Darmin. Haikal terdengar memaksa. Benar apa yang dikatakan Randra, bahwa Haikal mampu melakukan apa saja demi hal yang ia inginkan. Langkah kaki kian mendekat di telinga. Dahinya mengernyit karena kesal. Nafas emosi sudah tercium oleh Halimah. Wanita itu kian mendekat dan memeluk dada suaminya. Halimah, aku mohon keluarlah. Aku tahu kamu di sini. Aku tahu itu musyafmu. Begitu besar rasa yang muncul akan kehadiran Halimah. Haikal duduk di atas ranjang, menunggu wanita itu keluar dari tempat persembunyiannya. Aku mohon, ibumu sakit parah. Seketika air mata Halimah jatuh. Tubuhnya bergetar dan lemas. Pandangannya kosong. Perlahan Randra terenyuh dan melepaskan genggaman, membiarkan istrinya mengambil keputusan. Tak lama Haikal turun, merasa tak mampu meyakinkan Halimah. Lelaki itu keluar dari villa Abiyakta. Sum dan Darmin mendampinginya. Mereka tak bicara tentang keberadaan Halimah atau apapun yang bisa membantunya. Sementara di kamar mandi, sepasang mata saling bertatapan. Sebuah keyakinan mendadak hadir bahwa dirinya akan berpisah. Bahwa dengan cara ini ia harus melepas jemari lentik yang kini erat menggenggam lengannya. Pergilah Halimah, pergilah bersamanya. Lirih Randra mencoba untuk kuat. Halimah menggelengkan kepala. Jika kamu tidak datang, kamu akan meninggalkan. Aku akan datang, kapanpun kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada untukmu.
Aku janji. Aku ingin bertemu keluargaku, Randra. Tak bisakah kamu yang mengantarku? Halimah, lelaki itu akan terus datang. Dia akan terus bertanya tentang keberadaanmu. Keluarlah dan berikan jawaban padanya. Kamu baik, biarkan ia mengantarkanmu pulang. Halimah terharu, ia pun rindu dengan keluarganya. Pelan ia mengangguk, kemudian memeluk suaminya dan berlalu. Randra menarik tangan Halimah. Keduanya saling menatap, begitu berat melepaskannya. Ia raih kepala istrinya, kemudian mengecup keningnya. Jangan cari aku sebelum aku mencarimu, ingat. Dan jangan beritahu siapapun tentang keberadaanku, ucap Randra. Wanita itu mengangguk lalu keluar dan membiarkan pintu kamar mandi tertutup. Sebelum pergi, ia tulis beberapa pesan singkat di atas nakas lalu berlari ke bawah. Mas Haikal, teriak Halimah. Tak ada rasa saat berjumpa dengan lelaki yang sudah lama mencarinya. Wajah Haikal tak secerah dulu, tak ada sinar yang mampu menembus hatinya kini. Hati yang dulu gelap kini telah hangat dengan kehadiran Randra Abiyakta. Halimah, Haikal tersenyum lebar, kemudian berlari. Air mata mendadak menetes di sudut mata. Lelaki itu begitu bahagia, hingga tak terasa getaran di hati semakin hebat. Seperti Adam yang berjumpa dengan Hawa ketika mereka diturunkan di bumi. Pencariannya selama ini tidak sia-sia. Bagai air mengalir dari pegunungan, deras, terasa lega. Kebahagiaan itu kini melangkah ke arahnya. Ingin rasanya membentangkan tangan dan membiarkan Halimah lari ke pelukannya. Aku mencintaimu, Halimah. Aku mencintaimu. Kamu tak tahu betapa menyesal hati ini saat aku melepaskanmu. Maafkan aku, Halimah. Aku mohon. Bisik Haikal dalam hati. Halimah, kamu? Tanya Haikal lagi. Melihat keadaannya yang seperti apa yang ia bayangkan selama ini. Halimah terlihat sehat. Pakaian yang ia kenakan pun tampak baru. Raut wajahnya pun tak menunjukkan kesedihan. Saya baik, Mas. Maaf, tak seharusnya Mas Haikal mencari Halimah. Jawab Halimah datar. Maafkan Mas, Halimah. Mas begitu khawatir padamu. Non, saya akan kembali, Mbok. Jaga Randra ya, Mbok. Titip dia untuk saya. Lanjutnya berusaha untuk tegar. Halimah naik ke mobil Haikal. Pikirannya kacau. Memikirkan Dasinun yang sedang sakit. Juga Randra yang ia tinggalkan sendiri. Jiwanya pasti sepi. Alangkah indahnya jika suaminya sendiri yang mengantar menjenguk ibunya. Mobil itu berjalan ke arah utara Magetan. Kembali menuju desa tempat Dasinun dan adik-adiknya tinggal. Sepanjang perjalanan, Halimah hanya memandang keluar jendela. Haikal berusaha mengajaknya berbicara, dan hanya keheningan yang ia dapatkan. Mobil masuk ke pedesaan. Lokasinya berada di antara geni langit dan Poncol. Pesawahan terhampar. Puluhan petani terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Kokoh Gunung Lawu berada tepat di hadapannya. Seketika kenangan akan Randra muncul. Dalam sepersekian detik, rindu itu hadir. Rindu kepada kekasih yang tak ingin berpisah. Mobil Haikal berhenti di rumah yang terletak di tengah persawahan. Di sana, katanya seraya menunjuk dengan jemarinya. Halimah turun dari mobil. Ia menuju rumah yang sudah diberikan suaminya untuk keluarga kecilnya. Wanita itu turun. Langkah bergetar. Kalau wajah wanita yang tak asing baginya muncul. "Bu teriak Halimah. "Halimah!" Dasinun berlari. Keduanya berhamburan seperti melepas luka yang terobati, lalu berpelukan erat seraya menangis. Wanita itu mengusap wajah putrinya, kemudian menciumi wajahnya tanpa henti. Tak lama Dwi dan Sur datang dan berlari berhamburan.
Tak ada lagi rindu, luka yang ada hanya kebahagiaan yang sudah terbayar. Bu E sakit, kenapa masih kerja? Tanya Halimah khawatir. Bu E sehat kok nak, Bu E hanya kangen sama kamu. Bu E di sini tidak apa-apa. Suruh juga Dwi baik-baik saja. Kami semua justru mengkhawatirkanmu nak. Halimah memicingkan mata ke arah lelaki yang baru saja mengantarnya. Bisa-bisanya orang berpendidikan berbohong hanya untuk memuaskan harapan juga keinginannya. Kekesalannya semakin bertambah. Saya permisi dulu Bu E. Lelaki itu mengulurkan tangan pada Dasinun, kemudian mengecup punggung tangan Dasinun. Menatap wajah Halimah lamat-lamat yang terus mengacuhkannya. Terima kasih banyak, Nak Haikal. Nanti malam aku kembali Halimah, ucap Haikal. Halimah masuk ke dalam bersama Dasinun dan tak mempedulikan lelaki yang sudah setengah mati mencari keberadaannya. Sementara di geni langit, Randra masih termenung di kamar mandi, bersandar di sudut kamar mandi, menunduk diam dan menangis. Den, saya bisa masuk. Suara Darmin terdengar dari luar. Hening. Darmin sudah seperti ayah baginya, selalu ada saat sedih atau terluka. Lelaki itu bagi pengobat untuk jiwanya yang luka. Nasihatnya, perhatiannya, tak berbeda dengan perhatian orang tua pada anaknya. Kemudian kenop pintu terbuka. Anak lelaki yang sudah ia anggap seperti anaknya termenung. Sorot mata tajam menatap lantai dan berkaca-kaca. Den, ayo bangun. Tak lama tangisannya pecah. Ia menekan giginya hingga sesegukan. Darmin peluk, kemudian mengusap pundak dan membiarkan lelaki itu bersandar pada tubuhnya yang kurus. Rendra berteriak, menghancurkan keheningan di villa geni langit. Lelaki parubaya itu memapa tubuhnya dan merebahkan tubuh Rendra di atas ranjang. Kesedihan memuncak karena ia tak mampu mempertahankan hubungannya bersama Halimah. Semakin menggila saat ia tahu bahwa selamanya akan seperti ini. Kemudian merasa hampa ketika ia membayangkan Halimah tak akan kembali. Saat tahu kebenaran tentangnya juga tentang keluarganya. Sepasang netra menatap musyaf Halimah dan surat yang terletak di nakas. Rendra, aku bawa jaketmu ya, karena aku tahu pasti akan rindu padamu. Aku tinggalkan musyafku padamu. Aku mohon, jaga musyaf ini baik-baik ya. Jika rindu, kamu bisa memeluknya. Ia peluk musyaf itu erat. Halimah pergi bukan untuk sehari atau 2 hari. Ia yakin Halimah akan tahu rahasia besar tentangnya dari orang lain. Dan saat itu ia sangat yakin Halimah tak akan kembali untuknya. Sesegukan ia melepas cinta dan menyesali rasa yang perlahan semakin membesar di jiwa. Randra begitu peduli terhadap keluarganya. Di dalam rumah pemberiannya bisa dilihat bagaimana lelaki itu memberikan tempat yang layak untuk Dasinun juga adik-adiknya. Ada ruang tamu, ruang makan, juga dapur yang tertata rapi. Semua barang di dalam rumah lamanya ada di sana. Bahkan mesin jahit lusuh peninggalan ayahnya pun turut dibenarkan. Randra menepati janjinya. Ia perlakukan keluarganya dengan baik. Ia pun memberikan uang pada Dwi untuk dipakai secukupnya. Duk, sapa Dasinun yang melihatnya termenung selepas maghrib. Iya Bu E. Terima kasih Handuk, sudah bantu ibu dan adik-adikmu. Kamu pasti bekerja keras untuk semua ini. Sebenarnya apa yang kamu kerjakan, Dok? Kenapa tiba-tiba kita seperti orang yang serba cukup? Dwi dititipkan uang yang cukup untuk kita pakai selama 1 bulan. Semua itu kamu dapatkan dari mana, Dok? Bu E,
Halimah buatkan makanan ya. Sudah lama Halimah tidak memasak untuk Pue. Ucap Halimah mengalihkan pertanyaan Dasinun. Ia siapkan makanan yang sebelumnya sudah dibeli ibunya di pasar dan memasak dengan sungguh-sungguh. Rindu yang begitu besar wanita itu tumpahkan hari ini. Ia rindu Pue dan kedua adiknya. Halimah rindu masa-masa bersama mereka. Setelah makan malam, wanita itu kembali ke kamarnya. Rasa rindu berkurang ketika ia mencium aroma suaminya di jaket yang sengaja ia bawa. Cincin kayu dan semua pemberian suaminya tersimpan rapi di ingatan. Senyum, amarah, gelak tawa, semua menjadi hal yang bisa menguatkannya. Halimah, ada nak Haikal di depan. Halimah lelah Pue. Temui dulu Nduk, kasihan dia. Dia terus mencari dan menanyakan kabarmu. Lulu dengan ucapan Dasinun, ia dengarkan perintah ibunya untuk datang menemui Haikal. Lelaki itu tengah berdiri di teras depan. Tubuhnya membelakangi dirinya. Kedua tangan ia masukkan ke dalam saku. Baju koko berwarna biru yang selalu ia kenakan dulu begitu bersinar di kulitnya yang putih. Mas. Haikal berbalik dan tersenyum. Lesung pipit di wajah yang dulu ia rindukan kini terasa hambar. Apa kamu lebih baik sekarang? Langsung saja, Mas Haikal. Ada keperluan apa dengan Halimah? Mas ingin minta maaf. Mas tahu kesalahan Mas amatlah besar. Sudah Halimah maafkan Mas. Terima kasih Halimah. Lalu apa kita bisa mulai lagi dari awal? Untuk ini mohon maaf Mas. Halimah tidak bisa. Mas paham. Kapanpun Mas siap menunggu Halimah. Tetap tidak bisa Mas. Setidaknya beri Mas kesempatan Halimah. Meskipun hanya sekali, Mas janji akan perbaiki semuanya. Tetap tidak bisa Mas. Halimah sudah tidak sebebas dulu. Maksud kamu apa? Halimah sudah menikah. Seketika tubuhnya membeku. Bahunya mengendor. Hatinya hancur mendengar jawaban Halimah. Ada setitik rasa tidak percaya di dalam hati. Ia yakin wanita di hadapannya berbohong agar ia bisa pergi darinya. Mas mohon Halimah, tolong jangan berbohong. Jawabanmu itu membuat Mas hancur. Halimah tidak pernah berbohong Mas. Semua yang Halimah katakan kebenaran. Bahkan penjelasan Halimah dulu bukan dusta. Tapi Mas Haikal tetap tidak percaya dengan Halimah. Hari itu Halimah tidak butuh bukti Mas. Halimah hanya butuh rasa percaya. Haikal menangis. Ia menyesali perbuatannya. Jika benar, dengan siapa kamu menikah Halimah? Dengan orang yang memberikan bantuan padaku malam itu. Katakan, siapa Halimah? Mas tidak perlu tahu. Katakan Halimah, rutuk Haikal dengan nada yang lebih tinggi. Mas tidak punya hak untuk tahu dengan siapa Halimah menikah. Apa dengan penghuni rumah tua itu? Apa kamu menikahi jin atau sebangsanya? Tutup mulut lancangmu itu, Mas. Halimah, aku masih mencintaimu. Jika itu terjadi padamu, Mas akan membantumu. Rendah sekali dirimu, Mas. Bahkan gelar yang menempel di dirimu tak mampu menahan keegoisan juga kesombonganmu. Katakan Halimah, dengan siapa kamu menikah? Tak ada satupun penghuni di sana. Randra Abiyakta. Jawab Halimah menegaskan. Tidak mungkin. Ia sudah mati Halimah. Halimah bersyukur dengan kejadian itu. Setidaknya Halimah terhindar dari Mas Haikal. Rutuknya mengakhiri percakapannya dan masuk ke rumah. Halimah, Mas mohon, lelaki itu sudah mati. Percayalah Halimah. Wanita itu bersandar di balik pintu. Wajah Dasinun seketika pucat saat mendengar percakapan Halimah dengan Haikal. Tubuhnya bergetar, air mata mengalir.
Sementara di luar, Haikal meratapi penyesalannya. Dan Halimah tetap yakin dengan apa yang ia rasa. Meski perlahan rasa sesak menghampiri ketika mendengar Randra Abiyaka telah mati. Ia menggelengkan kepala, kemudian perlahan kembali ke kamar. Randraku hidup, dia masih hidup, dia tidak mati, tidak. Ucapnya berulang-ulang. Kemudian resah datang dan berubah menjadi isak tangis. Ia peluk jaket suaminya, kemudian meringkuk di atas ranjang. Datanglah Randra, buktikan kamu nyata. Lirihnya menahan sesak di dada. Dasinun masuk ke kamarnya. Dilihat Halimah sedang memandang rembulan. Mulutnya basah karena berzikir. Tangannya tak henti memeluk jaket yang ia bawa tadi siang. Halimah, Bu E ingin bicara. Ucapannya resah saat mendengar percakapan putrinya dengan Haikal. Dua orang yang dulunya saling memadu kasih, kini justru berbalik arah. Saling tidak mempercayai dan tidak ada cinta yang terlihat di matanya seperti dulu. Katakan saja, Bu E. Apa benar kamu sudah menikah? Jawab Halimah. Wanita itu mengangguk, menahan sesak di dadanya. Karena rindu yang perlahan menusuk-nusuk relung hati. Bertanya sedang apa dia? Rindukah dia? Apa kamu menikah demi kami? Apa dia menolong kami agar dia bisa menikahimu? Halimah mengangguk. Maafkan Bu Emu ini, nak. Bu E tidak bisa melindungimu. Halimah tidak menyesal, Bu E. Awalnya seperti itu, tapi perlahan Halimah mulai mencintainya. Dia terlihat jahat, padahal hatinya tulus dan mulia. Halimah tak ingin berpisah darinya, Bu E. Halimah begitu mencintainya, Bu E, sangat. Katakan, siapa dia? Bu E harus percaya dia lelaki yang baik. Jawab Halimah meyakinkan. Bu E, katakan pada Halimah, apa dulu pekerjaan ayah? Tanyanya saat teringat dengan bayangan ayahnya tadi pagi. Ayahmu hanya seorang petani, nak. Sebelum itu, kamu rindu ayahmu. Bu E, tolong jawab pertanyaan Halimah. Apa pekerjaannya sebelum jadi petani, Bu E? Dasinun menarik nafas. Sopir, nak. Apa ia sopir keluarga Abiyakta? Bagaimana kamu bisa tahu? Tanya Dasimun heran. Bu E, Halimah mohon, ceritakan pada Halimah tentang pekerjaan ayah dulu. Ayahmu adalah seorang pekerja keras, nak. Ia sudah menjadi supir keluarga Abiyakta sejak usianya 20 tahunan. Bu E menikah dengannya saat usianya sudah kepala 3. Tidak ada yang aneh pada pekerjaannya. Lalu kenapa ayah mendadak menjadi seorang petani? Malam itu, ayahmu pulang sudah larut sambil menangis. Bu E tak tahu apa yang membuatnya menangis. Ia terus bersimpuh dan menangis. Bu E pun tak tahu apa yang ayahmu rasakan. Ia sama sekali tak bercerita. Tak lama, ayahmu mengundurkan diri dari pekerjaannya. Apa pernah Bu E menemukan gelagat aneh ayah sebelum ia mengundurkan diri? Suatu hari, ayahmu membawa anak lelaki berusia 3 tahunan. Saat itu Bu E marah karena curiga. Awalnya Bu E pikir itu anaknya. Ayahmu bilang ia diminta nyonya untuk membawanya. Dan esoknya peristiwa itu terjadi. Ayahmu pulang dengan perasaan bersalah. Bu E pikir ayahmu trauma dengan kejadian itu. Untuk itu ia mengundurkan diri. Peristiwa apa, Bu E? Saat itu warga desa sengaja menghabisi beberapa warga desa, termasuk di dalamnya keluarga Abiyakta. Mereka diisolir dalam satu rumah, lalu dibakar hidup-hidup. Warga dengan tega main hakim sendiri. Mereka lupa ada Allah yang menjadi saksi akan tindakan keji mereka.
sampai ayahmu datang dan Bu E baru tahu keluarga Abiyakta pun tak luput dari penyerangan itu. Istri Tuan Abiyaka dan anak lelakinya meninggal mengenaskan di sana. Halimah tercengang. Anak lelakinya. Apa kesalahan mereka, Bu E? Apa yang membuat warga desa murka seperti itu? HIV, nak. Dulu virus itu menyebar begitu cepat. Anggota keluarga yang dihabisi secara keji meninggal lebih awal. Dokter yang saat itu memeriksa warga desa menyatakan penyakit itu ditularkan akibat hubungan tubuh yang tidak sehat, ganti-ganti pasangan, dan banyak lagi. Warga desa murka. Mereka mengatakan itu penyakit kutukan, penyakit setan, dan tak satu pun penderita yang boleh hidup di desa ini, termasuk Nyonya dan anaknya. Nyonya dan anaknya? Iya, Nyonya Arga Dewi dan anaknya. Halimah menggenggam tangan ibunya. Apa Bu E tahu siapa nama anaknya? Bu E lupa, nak. Kenapa kamu tanyakan itu? Jawab, Bu E. Apa namanya? Randra Abiyakta. Iya, semua warga desa tahu nama itu. Bagai petir yang menyambar, mendadak tubuhnya gontai dan lemas. Aliran darah seketika menjadi debu. Halimah tak menjawab. Ia tak sanggup lagi mendengar cerita Dasinun. Air mata mendadak menetes di pipi. Halimah, kamu kenapa, nak? Dia belum mati, Bu E. Randra masih hidup, Bu E. Dasinun tercengang. Apa maksudmu, nak? Siapa yang masih hidup? Dia masih hidup, Bu E. Randra masih hidup. Dasinun membiarkan tangisan putrinya habis di pelukannya. Ia tak bisa berbicara banyak melihat kondisi Halimah yang mendadak rapuh. Malam itu Dasinun terlelap di kamarnya. Putri Dasinun terjaga, matanya tak bisa ia pejamkan. Pikiran akan suaminya terus menghantui hati juga pikirannya. Ia lihat Bu E-nya terlelap di sebelahnya. Halimah kembali menatap rembulan dan kembali memeluk jaket Randra. Air mata mengalir, tak percaya dengan kematian Randra. Begitu jelas ia menjalani masa-masa bersama kekasihnya. Bagaimana mungkin selama ini ia hidup hanya dalam hayalan? Kemudian perlahan nafasnya kembali terisak, berharap Randra datang untuk menjemputnya dan menceritakan semua masalahnya. Jauh di sana, Randra sudah menata hati untuk bisa bersabar, juga ikhlas melepas Halimah. Ia yakin Halimah pasti sudah tahu kebenaran tentangnya, tentang siapa dirinya dan masalah yang ia hadapi. Halimah berhak menentukan jalan hidupnya. Den, semua sudah siap, ucap Darmin. Randra mengangguk. Den, ucap Sum. Wanita parubaya itu yakin Halimah tak akan meninggalkannya. Besok kita berangkat, Mbok. Setelah polisi membereskan semua masalah di sini, kita akan pergi. Non, bagaimana dengan Non? Saya tidak akan menemuinya lagi, Mbok. Ucapnya ragu. Sum menangis. Ia tak menyangka jika Halimah dan Randra akan berpisah secepat ini. Besok mereka akan meninggalkan geni langit menuju gedung tua. Setelah itu Randra berencana pergi ke Jakarta untuk mencari tahu penyebab kematian ibunya. Halimah memberikan petunjuk dan kekuatan baru untuknya. Randra adalah pemilik sah dari Abiyakta Corporation. 70% saham perusahaan itu adalah miliknya. Dan 30% sisanya milik Maharani, saudaranya. Karena hanya mereka berdualah anak sah dari Mahadi Abiyakta. Sisanya Puspa mendapatkan hak kepemilikan rumah dan tanah yang berada di Jakarta. Sedangkan Arga Dewi mendapat hak atas rumah, villa, dan kebun teh. Setelah resmi dianggap meninggal, semua harta mereka dikelola Harsa Mahardika, kakak tirinya yang menjalankan perusahaan. Hanya aset Magetan yang tak pernah mereka sentuh. Randra lelah,
kebenciannya selama ini pada keluarganya telah menghancurkan dirinya. Nasihat Halimah bagi penyembuh bagi luka-lukanya. Darmin pernah menunjukkan kekhawatiran yang besar terhadapnya. Ia tahu betapa Puspa membenci Randra. Bahkan alasan Randra dibunuh saat peristiwa 30 tahun lalu masih menjadi misteri hingga saat ini. Randra pasrah dan sudah tidak memiliki semangat dalam hidupnya. Dendam itu terkikis setelah kepergian Halimah. Ia tinggal menunggu waktu kematian, bosan dengan penyakit di tubuhnya. Setiap meminum obat, tubuhnya bagi tak bertulang. Seluruh tubuhnya berkeringat, mati segan, hidup tak mau. Itulah Randra dulu, dan jiwa itu kembali dalam dirinya. Halimah terjaga, tak lelah menunggu matahari datang. Rasa ingin kembali ke pelukan suaminya sangatlah besar. Malam semakin larut, wanita itu mengambil wudhu dan beranjak untuk tahajud. Setiap doa yang keluar dari mulutnya, ia hiasi air mata. Berharap pertolongan, kesehatan, penjagaan, dan hidayah untuk suaminya. Semua doa malam itu khusus ia munajatkan untuknya, Randra Abhyakta. Dasinun mengerjap dan perlahan membuka mata. Dalam hening putrinya bermunajat. Seketika air mata membasahi pipi. Ia tak tahu apa yang sudah terjadi pada putrinya. Wanita parubaya itu mendekat, lalu sandarkan tubuhnya di sebelah ranjang. Katakan, lelaki mana yang telah membuatmu seperti ini, Halimah? Ucap Dasinun seraya mengusap lembut kepala putrinya dan merebahkan tubuhnya di pelukan. Dwi yang menikahkan kami, Bu E. Bu E sudah bisa menebak. Dwi tak pernah bicara. Tapi Bu E tahu kamu berada di tangan yang tepat. Katakan siapa dia, nak? Randra, Bu E. Randra Abhyakta. Seketika tubuh Dasinun bergetar. Ia membuka matanya lebar dan menarik napas panjang. Bagaimana bisa? Bukankah dia sudah meninggal? Belum, Bu E. Dia nyata. Dia masih hidup, Bu E. Tidak, nak. Ayahmu yang mengatakan dia meninggal di pelukan Arga Dewi, ibunya. Halimah sah menikah dengannya, Bu E. Jika bukan karenanya, Halimah tidak bisa membayar rumah sakit. Halimah juga tidak bisa memberikan tempat yang layak untuk Bu E dan adik. Ini semua Randra yang memberikan. Dia lelaki yang baik, Bu E. Dasinun terdiam. Ia perhatikan wajah Halimah yang penuh dengan harapan juga sukacita. Hati anak itu betul-betul sedang merekah, berusaha mempercayai putrinya, karena jika dibayangkan pun sangat tak masuk akal. Bagaimana Halimah bisa hidup dengan lelaki yang sudah mati? Atau mungkin benar ucapannya, karena jika tidak, bagaimana dirinya juga keluarganya bisa selamat? Apa dia sehat, nak? Halimah terdiam. Ia tak tahu keadaan Randra. Jika menurut Dasinun, besar kemungkinan Randra memiliki virus HIV di tubuhnya. Insya Allah, Bu E, dia mampu menggendong Halimah, berlari kencang. Dia juga bisa melakukan apapun layaknya orang normal. Halimah yakin ia sehat, Bu E. Tapi meskipun sakit, bukankah sudah kewajiban Halimah untuk terus menjaganya? Dasinun menarik nafas lalu memeluk erat putrinya. Harapan putrinya mendapatkan kebahagiaan yang ia inginkan. Tidak ada orang tua manapun yang ingin melihat anaknya celaka, nak. Jika Randra masih hidup, pasti ia menderita penyakit itu. Bu E tidak siap, nak. Bu E, hak atas Halimah saat ini hanya pada dia, Bu E. Tanpa dia, Halimah tak akan bisa hidup. Penyakit itu pasti ada obatnya, Bu E. Izinkan Halimah terus bersama Randra, Bu E. Dasinun pasrah. Ia mengangguk. Asalkan kamu bahagia, nak. Seperti pelangi yang memberikan keindahan setelah hujan badai. Cinta pun akan indah setelah bergelut dengan masalah. Dasinun tahu apa yang harus ia lakukan. Memberikan kekuatan untuk putrinya.
adalah hal yang paling menggembirakan baginya. Berikan ini untuk suamimu, nak. Dasinun memberikan sebuah bingkisan. Itu hadiah pernikahan dari Bu E. Awalnya Bu E akan berikan kepada Nak Haikal, tapi ternyata jodohmu bukan dia. Terima kasih Bu E. Kami akan mengunjungi kalian. Kalian tidak usah datang ke kampung ini. Mereka orang-orang jahat, nak. Mereka tak paham ilmu. 1000 kali kamu mengatakan penyakit itu sudah ada obatnya. Mereka tak akan paham. Yang mereka pahami, penyakit itu adalah penyakit menular dan mematikan. Bersiaplah, kembalilah ke suamimu. Ibu dan adik-adikmu baik-baik saja. Senyum itu merekah. Tubuh Halimah melompat kegirangan. Ia peluk erat tubuh Dasinun, kemudian merapikan diri. Sementara tak jauh dari rumahnya, Haikal sudah menunggu Halimah. Lelaki itu tetap yakin dan ingin memastikan kematian Randra pada gadis desa yang telah lama ia rindukan. Baginya, apa yang terjadi pada Halimah hanya halusinasi semata. Dengan pakaian kurung berwarna hitam, gadis itu terduduk di teras, seperti sedang menunggu seseorang. Sorot matanya kosong, wajahnya pucat. Ia duduk diam seraya menatap langit. Hingga kemudian resah hadir dalam jiwa Haikal. Lelaki itu turun dari mobil. Melihat dari jauh wanita yang ia cintai bersandar lemah di atas kursi, seraya menatap pesawahan dengan tatapan yang kosong. Halimah, aku akan mengantarmu menemui Randra. Apa kamu yakin? Jawabnya senang dengan mata berbinar. Haikal mengangguk. Terima kasih. Halimah tahu Mas Haikal orang baik. Tunggu sebentar. Gadis desa itu bangkit dan berlari ke dalam. Kemudian mengambil jaket juga tas bersamanya. Wajahnya berbinar mendengar Haikal akan mengantarnya. Semangatnya menggebu. Ia kenakan bedak, pemerah bibir agar terlihat paripurna di hadapan suaminya. Rindu menusuk raga. Cinta mengalirkan aliran darah yang panas hingga tak sabar ingin bersua. Haikal dan Halimah berangkat dari rumahnya menuju ke tempat Randra berada. Mobil melaju pelan. Gadis itu buka jendela, menikmati hembusan angin yang melipir ke sela-sela hijabnya. Pipinya merona, merah jambu. Sesekali Haikal menatap wajahnya, namun ia bergeming. Hanya ada cinta, hasrat yang menggebu yang ia tangkap di mata Halimah. Dan semua bukan untuknya. Mas, kenapa kita ke utara? Bukankah geni langit di selatan? Randra sudah kembali ke gedung tua Halimah. Betulkah? Dari mana Mas Haikal tahu? Nanti kita akan berjumpa di sana. Kamu istirahatlah dulu. Wajah gedung tua terlihat dari arah utara. Bangunan yang tinggi itu terlihat dari segala arah. Rumah yang terlihat angker awalnya, tapi memiliki kenangan baginya. Gerbang gedung tua ada di hadapan. Gedung itu sudah lama tak terkunci. Haikal masuk dengan mudah. Ia parkirkan mobilnya di dalam. Halimah begitu bersemangat. Ia turun lalu berlari ke dalam. Randra, Mbok Sum, teriaknya seraya menyusuri setiap ruangan yang terbuka lebar setiap pintunya. Ia berlari dan naik ke lantai 2, kemudian lantai 3. Tidak ada Randra maupun Sum dan Darmin di sana. Randra, teriak Halimah. Di belakang lelaki bangsawan itu memperhatikannya. Melihat gadis di hadapannya, kepayahan. Setiap sudut ruangan ia buka. Ia telusuri demi menemukan lelaki yang bisa saja hanya halusinasinya. Randra tak ada di situ, Halimah. Katanya seraya tersenyum, berusaha memberikan kuat, juga perhatian yang mungkin tak pernah gadis itu sadari. Pelan, gadis itu mengekor tubuh Haikal, mengikuti kemana langkah membawanya. Mereka berjalan menuju arah selatan gedung tua. Sebuah tempat yang terlarang baginya, tempat yang tak pernah Halimah kunjungi. Kita mau kemana, Mas Haikal? Menemui Randra. Kita tidak boleh ke sana, Mas.
Rutuk Halimah, ada rasa getir di hati. Perlahan rasa takut mendesir, hingga menimbulkan peluh di setiap sudut tubuh. Percayalah padaku. Enggak, Randra melarang Halimah untuk pergi ke sana. Halimah, percayalah, ada suamimu di sana. Enggak. Halimah. Wanita itu diam. Hingga kemudian rasa rindu memaksanya untuk mengikuti kemauan Haikal. Ia ikuti perkataan lelaki yang sempat mengisi relung hati. Tak jauh di sana ada 15 hingga 20 lebih makam. Dan di tengah-tengahnya ada 2 makam yang terlihat berbeda dibanding makam yang lain. Mendekatlah Halimah. Halimah mendekat, jantungnya berdenyut cepat. Satu persatu ia tatap makam yang ada. Matanya kini tertuju pada 2 buah makam yang terlihat begitu rapi dan paling mencolok. Batu nisan besar, juga keramik berwarna hitam menghiasi makam. Ia menoleh ke arah makam. Arka Dewi. Bacanya lembut. Kemudian beranjak membaca tulisan makam lainnya. Randra Abhyakta. Seketika tubuhnya lemas. Ia beringsut mundur seraya menggelengkan kepala. Hancur, tulangnya seperti lolos. Bohong, ini bukan makamnya. Randra masih hidup. Aku banyak memiliki saksi. Berusaha mengingat kenangan bersama suaminya. Sulit jika ia kira sedang berhalusinasi. Berhentilah berhalusinasi. Pikiranmu sedang tak menentu. Wajar mereka mengganggumu. Ia belum mati. Aku sangat yakin. Aku yakin Randraku belum mati. Buktikan padaku jika ia masih hidup, seru Haikal. Halimah lemas. Suatu saat dia akan menjemputku, Mas. Kamu akan lihat itu. Randraku belum mati. Ia masih hidup. Randra masih hidup. Tangisan Halimah pecah. Haikal terpaku melihat kesedihan di depan matanya. Begitu besar cinta Halimah pada lelaki yang tak jelas keberadaan dan wujudnya. Wanita itu hancur bagi manusia tanpa arah. Begitu melihat makam bertuliskan nama suaminya, hatinya remuk. Ia diam, tubuhnya bagai tak bertulang. Di makam itu ia bersimpuh, merebahkan tubuhnya di sebelah nama yang terukir di batu nisan. Menangis, menjerit, berharap apa yang ia lihat hanyalah sebuah kepalsuan. Di mata Haikal, Halimah tak lebih dari seseorang yang paling menyedihkan di dunia. Hidup di 2 dunia itu nyata adanya. Dan kini argumen tentang pernikahannya dengan Randra Abhyaka sama sekali tak terbukti. Haikal ingin mengembalikan senyumannya. Ia yakin suatu saat Halimah akan kembali bersamanya. Diam terpaku untuk waktu yang cukup lama. Wanita itu enggan bangkit dari makam yang jelas bertuliskan nama suaminya. Berulang kali ia cubit tubuhnya, merasakan sakit. Ia yakin apa yang ia lalui bersama Randra bukanlah halusinasi semata. Ada Dwi, penghulu, dan 2 orang saksi yang saat itu menikahkan mereka. Halimah memang tidak melihat langsung bagaimana Randra bisa menikahinya. Namun pernyataan Dwi bisa dijadikan dasar. Terlintas di pikiran Halimah saat ia berjumpa dengan banyaknya anak kecil di tempat ini. Malam itu Randra begitu marah karena ia hampir memasuki makam. Halimah, ayo kita kembali, sebentar lagi hujan. Apa yang Mas Haikal lakukan sama sekali tak akan mengubah pendirian saya. Saya mohon Mas, menjauhlah dari saya. Saya wanita yang sudah bersuami. Jauhi saya sebelum nilai-nilai agamamu menjadi rusak. Mas mengerti, Mas tak akan menyerah sampai kamu menyadari kekeliruanmu. Randra masih di geni langit. Halimah yakin. Halimah akan ke sana. Rutuknya kesal, seraya bangkit dan berlari keluar makam. Biar Mas antar.
Ujar Haikal seraya mengejar. Tidak usah. Hentikan keras kepalamu Halimah. Dengan apa kamu mau pergi ke sana? Bersama mereka menuju geni langit. Haikal masih setia menemaninya. Lelaki itu yakin Halimah berhalusinasi atau semacam gangguan jin. Malam itu Halimah kacau. Pikiran dan hatinya pun kosong. Wajar makhluk astral mengganggu alam bawah sadarnya, pikir Haikal. Dalam diam gadis itu meneteskan air mata. Tangan kiri memegang pelipisnya. Wajahnya berbanding terbalik dengan sebelumnya. Kali ini kekecewaan tergambar jelas di wajah. Gerimis membasahi desa geni langit. Jalan menjadi basah karenanya. Pepohonan bergerak berayun-ayun mengikuti arah angin. Halimah, bagaimana jika kita sarapan dulu? Halimah tak peduli dengan perkataan Haikal, muak dengan ketidakpercayaan Haikal padanya. Ini adalah kesekian kalinya lelaki itu tidak mempercayainya. Mereka hampir sampai di Villa Abiyakta. Kepalanya menyembul keluar jendela, menatap villa dari kejauhan. Lagi-lagi ia tak sanggup menahan rindunya. Dadanya sesak, hasrat berjumpa dengan suaminya begitu besar. Villa Abiyakta sudah terlihat. Villa itu berada paling tinggi di antara villa lainnya. Akses menuju villa ini akan semakin sulit karena hujan yang tak kunjung henti. Kabut sudah menutupi jalan. Hingga kadang warga menutup jalannya untuk alasan keamanan. Jalanan ditutup, mereka tidak bisa melintas. 500 meter di depan villa, Halimah turun dari mobil. Halimah, bersabarlah, berbahaya. Halimah berjalan kian cepat. Jalanan berbatuan itu membuatnya sulit melangkah. Licin, menanjak, juga tak rata. Sesekali ia terpeleset. Semangatnya mengalir bak air dari pegunungan. Yakin Randra menunggunya. Villa ada di depan mata. Kabut hampir menutupi wajahnya. Hamparan kebun teh terlihat hijau. Gerimis membersihkannya dari debu. Randra, panggil Halimah pelan. Mulutnya penuh dengan air hujan. Semua pintu dalam keadaan tertutup. Tidak ada mobil yang terparkir di pekarangan. Mbok Sum, buka, aku kembali. Randra, aku mohon buka pintunya. Halimah, bersabarlah. Mulutnya menempel di pintu, memanggil-manggil Randra. Kedua tangannya berusaha membuka daun pintu. Halimah, istighfar. Gadis itu berlari mengelilingi setiap sudut villa, kosong. Lemah, suaranya kian parau, hingga merasakan sesak yang teramat dalam. Randra, kamu janji mau menjemput aku. Randra, buka. Wanita itu tak kuasa menahan kesedihannya. Kemelut di pikirannya semakin rumit. Pendapat Haikal terasa seperti nyata, bahwa ia hanya berhalusinasi. Tak lama tangisannya pun pecah. Randra meninggalkannya dan tak membawa Halimah bersamanya. Ia tersungkur di lantai dan merenung cukup lama. Air hujan menyatu dengan air mata. Wajahnya menatap ke langit. Air menetes dari setiap sisi hijab, juga matanya. Tak henti-henti ia memanggil nama suaminya. 1 minggu sudah sejak perpisahannya, namun tak ada tanda-tanda lelaki bertubuh besar itu akan datang. Seperti langit yang tak pernah memberikan tanda kapan pelangi akan datang. Dasinun mengintip Halimah dari sisi pintu yang terbuka. Tak yakin putrinya menjadi korban gangguan makhluk astral. Halimah adalah wanita yang kuat dan taat beragama. Nasib seperti itu harusnya tak ia alami. Wanita tua itu menitikkan air mata. Ia tak tega melihat putrinya dilanda kecemasan yang amat dalam. Dasinun menuju ruang tengah. Dilihatnya rak buku. Saat kejadian kebakaran tempo lalu, rak buku itu turut selamat. Sudah lama ia tak mendengar putrinya melantunkan ayat-ayat Allah. Dasinun bangkit,
ia lihat musyaf milik suaminya masih ada di sana. Musyaf itu sudah berdebu. Tiap halamannya pun sudah kaku dan berwarna kuning tua. Halimah, sapanya menahan Ishak juga resah di dada. Halimah diam, jemari lentiknya terus memegang cincin pemberian Randra dan wajahnya menciumi jaket yang entah ada atau tidak pemiliknya. Nak, Bu E sudah lama tak mendengarmu tadarus. Halimah terperangah. Ia teringat dengan musyaf miliknya, belahan jiwanya yang sempat ia titipkan pada Randra. Musyaf itu adalah wujud cintanya pada Tuhan. Halimah sengaja menitipkannya pada Randra agar terbuka pintu hatinya. Musyaf Halimah sudah titipkan Randra, Bu E. Dasinun duduk di sebelahnya, lalu memeluknya dengan erat. Bu E percaya, nak, Halimah tak akan mungkin berdusta. Ini punya ayahmu, bacalah, nak. Halimah menatap musyaf ayahnya yang sudah usang. Ia meraba dengan kedua jarinya. Ingin rasanya ia membaca kalimat surat Afi, agar Allah senantiasa menolongnya. Ayahmu itu adalah harta yang paling berharga buat Bu E. Bu E sangat mencintai ayahmu, nak. Butuh waktu lama baginya untuk bisa meluluhkan hati Bu E. Setelah 8 tahun lamanya, akhirnya Bu E luluh dan mau menikah dengannya. Menikah dengannya adalah paling terindah dalam hidup Bu E. Susah, senang, lapar, bahagia pernah kami lalui bersama. Apa yang Bu E lakukan saat ayah meninggal? Kesedihan tak bisa dipungkiri, tapi Bu E yakin suatu saat Bu E bisa bersama dengan ayahmu di surga, bersama kalian. Yang perlu Bu E lakukan sekarang hanya menjalankan hidup yang lebih baik. Halimah tersenyum tipis mendengar cerita Dasinun. Harapan seperti terbuka baginya bahwa tak selamanya ia akan berpisah dengan Randra. Suatu saat, entah esok, lusa, 10 tahun ke depan, atau mungkin hari ini, ia bisa berjumpa dengan Randra. Bukan di bumi, melainkan di surga. Sedikitnya cerita Dasinun telah membuat mata hati Halimah terbuka. Ia lebih yakin untuk menjalani hidup. Ia tak sendiri. Ada Randra yang singgah di hatinya. Semoga malam ini Randra bisa merasakan sinyal rindu yang teramat besar darinya. Randra, aku tak akan menangis. Aku akan lebih kuat. Aku akan terus menunggumu, Randra. Gumam Halimah lembut. Semoga Allah menguatkanmu, nak. Menguatkan hati juga langkahmu. Fajar menyingsing. Halimah bangkit dan menjalani hari-hari sebagai putri Dasinun. Sejenak ia lupakan posisinya sebagai istri Randra Abiyakta. Pukul 3 pagi, Halimah tahajud. Berlanjut membangunkan kedua adiknya, juga Dasinun. Tak ada yang aneh. Halimah ingin kembali menjadi seorang perempuan yang kuat dan tangguh. Cintanya pada Randra hanya membuatnya lemah. Assalamualaikum. Suara Haikal terdengar. Waalaikumsalam. Setiap pagi dan malam Haikal datang. Meskipun Halimah enggan bertemu, semangat lelaki itu tak goyah. Sarapan, Mas, ajak Halimah. Hati Haikal bergetar. Ini kali pertama Halimah mengajaknya berbicara. Setelah berhari-hari ia mendatangi rumahnya. Haikal mengangguk. Dwi memberikan tempat duduknya untuk lelaki yang sempat mengecewakannya itu. Halimah bicara, tapi tatapannya kosong, tak bersinar. Halimah, kamu tidak makan? Tanya Haikal saat melihatnya meninggalkan meja makan. Saya sudah. Jawabnya datar. Wanita itu masuk ke dalam kamar, lalu bergerak menuju jendela kamarnya. Dilihatnya anak-anak berseragam sedang berlarian di depan rumahnya. Mereka terlihat bahagia menyambut hari pertama sekolah. Terlintas di pikiran, ia ingin kembali mengajar. Hanya anak-anak yang mampu membuatnya kuat dan melupakan Randra. Ia terkesiap, buru-buru membuka lemari pakaian.
Seragam mengajar berwarna biru masih terlihat rapi. Buru-buru wanita itu mengganti pakaian dan keluar dari kamarnya. "Mas Haikal, apa saya masih bisa mengajar?" tanyanya dengan wajah sumringah. Haikal terperangah. Halimah terlihat elok mengenakan seragam tempat ia mengajar dulu. Tentu Halimah, sangat bisa. Anak-anak sangat merindukanmu." "Kapan Halimah bisa mulai, Mas?" "Terserah Halimah," jawab Haikal penuh semangat. "Apa bisa kita mulai hari ini?" "Bisa Halimah, kita bisa berangkat sekarang." Halimah masuk ke dalam, mengambil tasnya dan beberapa keperluan mengajar. Kemudian keluar dengan harapan bisa menghilangkan rasa rindu yang menggila pada Randra. "Ayo Mas." Kedatangan Haikal bersama Halimah menjadi perbincangan guru juga pengurus yayasan. Haikal yang sejak kemarin mengawal Halimah kini berhasil membuatnya tersenyum. Sukacita memenuhi wajahnya. Lelaki itu begitu semangat menjalani hidup. "Halimah, selamat ya," ucap beberapa teman sekerjanya. Ia tak tanggapi. Dia berpikir, mungkin mereka berpikir aku dan Haikal sudah melangsungkan pernikahan atau mungkin pertunangan. Karena seharusnya memang seperti itu dulu. Jika saja Haikal tak mencampakkan, jika saja Haikal percaya, mungkin ceritanya akan berbeda. Saat ini keduanya pasti akan menjalani bahtera hidup tanpa ada kesedihan yang mendera. Namun nyatanya, wanita itu telah nyaman dengan rasa yang ia dapatkan dari Randra. Tidak nyata, hanyalah untuk mereka yang tak melihat. Halusinasi hanya teruntuk bagi mereka yang tak merasa. Baginya semua nyata, baginya semua terasa. Karena Randra telah hidup mengisi ruang di hati. Cintanya telah membawa hangat. Tak akan ia akhiri hanya sampai di sini. Siang menjemput, Haikal membawakan makan siang untuknya. "Makan siang dulu." "Terima kasih Mas, Halimah tidak lapar," jawab Halimah seraya melewati Haikal. "Halimah, tunggu. Kamu belum makan sejak tadi. Kamu tidak boleh menyiksa diri seperti ini." "Berhentilah memberi perhatian pada Halimah, Mas. Mereka semua bertanya, ada hubungan apa Mas dengan saya? Sampai saat ini, Mas, saya masih bersuami. Dan selamanya akan menjadi seperti itu. Mengertilah, Mas. Nama Mas Haikal sudah tidak ada di hati Halimah." Lelaki itu diam, menarik nafas panjang, berharap Halimah sadar dari mimpi dan bangun dari angan-angan. Perkataan Halimah membuat hatinya hancur. Selepas mengajar, gadis itu berlari ke arah bengkel yang dulu sempat menjadi langganannya. Lelaki parubaya, penjaga bengkel, cukup akrab dengannya. Hingga pagi itu ia bersedia menjual sepeda kepada Halimah dengan cara mencicil. Wanita itu pergi, meninggalkan Haikal, kemudian mengayuh dengan penuh semangat. Alam bawah sadarnya membawanya ke gedung tua. Dilihatnya gerbang tidak terkunci. Ia parkirkan sepedanya di bawah pohon beringin yang berada di depan pintu utama. Seperti dulu, ia bersihkan halaman dari bebatuan yang bisa membuat orang terluka karenanya. Wanita bertubuh mungil itu memandang pintu gedung tua yang terbuka. Beberapa sudah hancur dimakan rayap ataupun tikus. Pajangan rumah pun hilang, ada pula yang hancur. Foto-foto di ruangan tengah tak beraturan. Ia rapikan susunan foto itu dengan rasa rindu, lalu berjalan ke arah lorong yang menghubungkan dengan dapur tempat Mbok Sum. Berlanjut ke kamar Randra. Tak ada kehidupan di dalamnya. Wanita itu diam di persimpangan, lemah, kemudian menelungkup seperti kapas dan menutup wajahnya dengan dua belah tangan. Rapuh, tak kuasa menepati janji pada dirinya sendiri untuk tidak menangis.
Aku rindu kamu, Randra. Suamiku, di mana dirimu? Hembusan angin menyambutnya, menyejukkan sendi-sendi tubuhnya. Halimah berdiri. Ia edarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Hembusan angin itu berputar seperti melindungi tubuhnya. Keluarlah, muncullah. Bukankah kamu sangat suka menggangguku? Keluarlah dan buat Randra datang padaku. Aku mohon, keluarlah. Halimah menutup wajah dengan kedua telapak tangan, tersungkur. Tak lama berlari meninggalkan gedung tua, mengambil sepeda dan mengayuhnya. Beberapa orang melintas di hadapan Halimah, mencibir. Kabar tentang dirinya ini menjadi tumbal penghuni gedung tua. Itu pun jelas terdengar di telinga. Ia bergeming, kemudian kembali pulang. Gemericik air terdengar di telinganya. Perlahan matanya mengerjap. Ia lihat jam di kamarnya. Sudah pukul 4:30 pagi. Hari ini ia bangun lebih siang dari biasanya. Dwi, Sur, dan Dasinun bersiap untuk sholat subuh berjamaah. Buru-buru Halimah mengambil wudhu dan bergabung dengan mereka. Dwi mengucap salam, dan semua beriringan mengikuti. Selepas doa, kedua adiknya mendekat. Juga Dasinun mencium kening Halimah. Semoga dengan berkurangnya usiamu, kamu semakin dewasa ya, Nduk. Halimah terperangah. Hari ini adalah hari kelahirannya. Genap 24 tahun usianya. Semoga Mbak Halimah diberi kebahagiaan, ucap adiknya mencium punggung tangan kakak perempuannya. Dalam hati dan kekosongan hati, ada luka yang teramat dalam. Tak ada hadiah yang lebih baik selain kehadiran Randra. Matanya sembab, sudah lama ia terjaga, raganya hampir rapuh. Sesampainya di surau, lelaki berkulit putih itu menyambutnya di gerbang. Haikal masih berusaha merebut kembali hati Halimah. Ia tersenyum. Langsung pipitnya membuat lelaki itu terlihat lebih manis. Assalamualaikum Halimah. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, juga kebahagiaan di sisa umurmu. Langkah Halimah terhenti. Terima kasih mas. Apa ini? Untuk kesekian kalinya, Haikal memberikan perhatian. Buka saja, tolong jangan ditolak. Jika Halimah tidak mau menerima hadiah dari mas, anggap saja itu hadiah terakhir dari mas. Terima kasih untuk segalanya mas Haikal. Percayalah, Halimah sudah bahagia. Maaf mas. Jawabnya mencoba tegar, kemudian berlari ke arah anak-anak, menangis dan tersenyum bersama. Aku rindu senyuman Halimah. Jika bukan hari ini, esok pasti akan kuraih kembali. Haikal menarik nafas. Dia sadar jodoh kehendak Allah. Jika tahu fitnah keji itu akan menimpa Halimah, ia tak akan pergi ke Jakarta. Halimah memiliki 30 orang siswa, ditemani 2 guru pendamping. Usia siswanya beragam, mulai dari 5 tahun hingga 7 tahun. Mengajar adalah caranya untuk meluapkan rasa rindu yang hampir membuatnya jiwanya tak waras. Karena lelaki bernama Randra yang kini menghilang. Bu guru, ini siswi bertubuh tambun mengantarkan mawar merah untuknya. Ini untuk bu guru. Dari siapa sayang? Anak itu menunjuk ke arah luar. Halimah bangkit. Ia edarkan pandangan ke setiap sudut yayasan. Dari jauh Haikal melemparkan senyum padanya. Dan untuk kesekian kalinya, ia merasa terusik dengan perhatian Haikal. Hari semakin siang, mata Haikal tak henti-hentinya menatapnya. Wanita itu beranjak kemudian meninggalkan sekolah, mengayuh sepeda menuju bengkel untuk membayar sisa cicilan. Namun lagi-lagi Haikal melakukan hal yang tak seharusnya. Semua sudah terbayarkan. Sepeda yang semula ia cicil dan berniat ia lunasi hari ini telah dibayar oleh seseorang.
Geram, wanita itu kembali menuju sekolah. Halimah yakin Randra masih hidup dan belum melepaskannya. Sudah menjadi tugas seorang istri untuk menjaga kehormatan dan kesetiaan. Dengan penuh emosi, wanita itu kembali ke yayasan. Dilihatnya Haikal tengah sibuk memimpin rapat. Ia berdiri di luar, menahan amarah yang hendak ia sampaikan. Hingga kemudian lelaki itu datang menemuinya. "Maaf Mas, jika saya mengganggu. Menurut saya, Mas Haikal sudah berlebihan." "Berlebihan? Apa Halimah?" Tanyanya heran. "Bunga, melunasi hutang saya." Halimah menyodorkan amplop berisi uang sejumlah pada lelaki bangsawan yang dulu sempat melamarnya. "Halimah tidak butuh bantuan Mas. Halimah mohon, tolong terima." Haikal terperangah. Ia tak mengerti ke arah mana pembicaraan Halimah. "Tapi saya tidak mengerti Halimah. Apa maksudmu sebenarnya?" "Mas Haikal yang membayarkan hutang saya bukan? Mas juga mengirim bunga." "Hutangmu dengan siapa? Bunga apa?" "Mas Haikal tidak mengirimkan bunga dan membayar hutang Halimah." "Tidak. Bunga apa? Dan hutang yang mana?" Halimah terperangah. Dadanya bergetar. Ia beringsut mundur. Matanya mengerjap. Jika bukan Haikal, lalu Randra, pikirnya. Wanita itu melengos, lalu berlari menuju bengkel. Angin menerbangkan sebagian hijab, seperti kilat yang menyambar. Air mata terbang, meluapkan rasa rindu. Ia yakin Randra nyata. Lelaki itu hidup dan selalu bersamanya. Randra pernah mengatakan bahwa ia selalu ada untuknya. Ia akan datang ketika ia membutuhkan. Hari ini semua terasa. Halimah berlari mencari keberadaan suaminya. "Randra!" teriaknya seraya mengedarkan pandangan di sudut jalan, hingga membuat semua mata tertuju padanya. Halimah terdiam, lemah, hingga kemudian raganya rapuh. Bibirnya pucat. Ia kembali ke sekolah, kemudian mengambil sepedanya dan kembali ke gedung tua. Gedung tua masih sama dengan kemarin. Senja mengukir di atas langit, warna jingga menyatu dengan warna keemasan, menenggelamkan sinar yang sejatinya ia butuhkan. Perlahan matahari kembali ke persinggahan, dan Halimah sudah terbiasa dengan gelap, juga heningnya malam di gedung tua. Ia hempaskan sepedanya, kemudian berlari dengan penuh gairah, menyusuri setiap ruangan yang memiliki hawa mistis dari sebuah rumah tua yang kini sudah tak berpenghuni. Masuk ke dalam setiap ruangan, membuka pintu satu persatu, seraya memanggil-manggil kekasih. Hingga keheningan kembali tercipta. Halimah lelah, kepayahan, hingga parau suaranya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Dirinya terseok, melangkah menuju lantai 2. Rindu membuatnya berani, tegar dan sanggup melewati semua. Ia sadar, tak ada satupun orang di sana. Ia edarkan pandangannya ke setiap sudut ruangan, sepi. Kemudian bergegas menuju kamar Randra, kosong. Gadis itu terisak, melepas semua pedih. Halimah lelah, lalu duduk di atas ranjang dan melihat ke seluruh penjuru kamar. Lukisan-lukisan itu masih berada di tempat yang sama. Ia dekati lukisan wajahnya yang dulu pernah dilihatnya. Wanita itu buka tirai yang menutupi lukisannya, kosong. Wanita itu semakin yakin Randra menghindar darinya. Kenapa? Kenapa Randra? Apa salahku? Jika diriku adalah sebuah kesalahan, setidaknya muncul dan katakan alasanmu. Aku mohon, keluarlah, kembali, datang. Nafasnya sesegukan, hingga kemudian isak tangis terdengar nyaring. Halimah menelungkup lemas, seraya menutup wajahnya dengan telapak tangan. Hembusan angin menerpa wajahnya, berputar mengelilingi kamar Randra.
Beberapa tirai terhempas dari tempatnya. Lukisan-lukisan yang berdiri di sana terjatuh karena kencangnya terpaan angin. Halimah gemetar, kemudian berbalik badan. Hembusan perlahan berhenti. Dari kesekian lukisan yang ada, hanya satu lukisan yang bertengger di hadapannya. Lukisan wanita yang dulu pernah singgah di bayangannya. Ia tatap lama-lamat hingga membuat dadanya berdegup kencang. Tiba-tiba suara pintu terbanting dan tertutup rapat. Astagfirullahaladzim. Buka, tolong. Seketika pintu terbuka. Halimah terhempas sejauh 3 meter ke belakang. Tubuhnya terbentur keras di dinding. Wanita bergaun putih lusuh berdiri di hadapannya. Darah bersimbah di sekujur dada, juga ujung matanya yang melotot. Perlahan berjalan, kepalanya mengeluarkan darah dan bau gosong. Halimah. Bisikan lembut membuat matanya mengerjap. Ia terbangun dalam kondisi yang cukup mengenaskan. Ia bangkit dan buru-buru keluar dari kamar Randra. Suasana lantai 2 kini terlihat berbeda. Serasa hidup, terang. Beberapa perabotan pun tertata rapi. Lampu-lampu kristal menyala. Matanya terbelalak. Ketika hembusan angin melipir menerbangkan hijabnya, menunjukkan suasana pagi hari yang cerah dan suara cicit burung dari pekarangan rumah. Ia arahkan wajahnya ke balkon, tempatnya dulu berbincang-bincang dengan Randra. Tirai yang menutupinya terbang, tertiup hembusan angin. Perlahan Halimah melangkah mendekat. Nafasnya masih tersengal, tubuhnya gemetar, 2 tangan terkepal. Tega kamu Abiyaktah. Suara itu nyaring di telinganya. Halimah terperanjat. Bajingan. Dilihatnya seorang wanita sedang bertengkar dengan lelaki dewasa. Maafkan aku sayang, aku tidak tahu jika ada penyakit ini di dalam tubuhku. Aku mencintaimu Dewi. Bohong. Aku tidak bohong, aku tak tahu apapun Dewi. Maafkan aku akan menebus semuanya. Kamu egois Abiyakta, ketakutanmu justru membuatku hancur. Aku sedang mengandung anakmu, dan kau tularkan aku dengan virusmu itu. Tidak mungkin. Katakan padaku, apa benar kau sedang mengandung? Lelaki itu ambruk, dunia serasa runtuh. Kemudian tersungkur menangis bersimpuh di kedua kaki wanita berkulit putih dengan rambut berwarna kecoklatan. Aku tidak ingin kehilanganmu Dewi. Kita akan berobat. Aku janji, anak kita akan selamat. Maafkan aku. Lakukan sesuatu dan rahasiakan ini. Tak seorang pun boleh tahu kita mengidap penyakit menjijikan ini. Tak ada satupun yang boleh tahu kehamilanku. Rutuknya, hingga kemudian ia hanyut dan saling berpelukan. Halimah beringsut terperangah. Wanita itu sama dengan wanita yang ia lihat dalam mimpi, juga lukisan di kamar Randra. Wanita keturunan Eropa yang pernah mengusap pipi Randra begitu lembutnya. Meyakini jika benar wanita itu adalah ibu Randra. Dan Randra adalah anak yang sedang ia kandung. Besar kemungkinan Randra memiliki penyakit yang sama. Halimah berdiri di antara 2 lorong. Nafasnya tersengal-sengal. Berulang kali Halimah menelan salivannya. Pelan ia berbalik dan kembalikan anakku. Wanita bergaun putih itu kembali dan memaksa mencekik lehernya. Erat, nafasnya tersengal hingga terdengar nyaring bunyi pekik dari tenggorokan. Wanita itu berupaya selamat dan kemudian tak sadarkan diri. Halimah. Randra. Lirihnya kabut menutupi pandangan. Dalam ketidakpastian melihat suaminya di hadapannya, merasakan lelaki itu mengecup keningnya dan memeluknya dengan hangat. Randra. Lirihnya kembali hingga kemudian
Badannya tak terasa bertulang, begitu ringan seperti roh yang meninggalkan jasad. Halimah tak sadarkan diri. Wanita itu terbangun, matanya mengerjap-ngerjap melihat langit-langit kamar yang terlihat asing baginya. Ia menoleh ke kanan. Cahaya putih samar-samar menerobos masuk melalui sela-sela jendela. Tak lama knop pintu berputar, pandangannya masih kabur. Dari jauh ia melihat seorang wanita membawakan makanan untuknya. "Non, Mbok Sum," jawabnya senang. Buru-buru ia bangkit dan memeluk wanita parubaya yang selalu menemani dirinya, juga Randra dulu. "Mbok Sum, Randra kemana, Mbok?" "Non, makan dulu." Halimah menggeleng. "Randra di mana, Mbok? Kenapa kalian meninggalkan saya?" "Aden ada urusan, nanti Aden yang bicara dengan Non. Sekarang Non makan dulu." "Saya nggak lapar, Mbok. Kita di mana, Mbok?" "Aden menyewa rumah sampai semua masalahnya selesai, Non." "Masalah apa, Mbok?" "Mbok tidak tahu, Non. Aden minta sama Mbok, Non harus makan dulu. Non kan tahu bagaimana Aden jika dia tahu Non tidak makan." Halimah menyuap beberapa sendok ke dalam mulutnya. Ia mengakhirinya dengan minum air putih. "Saya sudah makan, Mbok. Sekarang katakan, di mana Randra?" "Aden sedang ada keperluan, Non. Non makan yang banyak ya, istirahat." "Mbok, saya ingin sholat, Mbok." "Mbok ambilkan perlengkapannya ya, Non." Wanita itu bangkit kemudian mendekat ke arah jendela, menatap ke bawah. Kendaraan hilir mudik memenuhi isi kota, menyadari dirinya berada di dalam kota. Tak lama Su membawakan perlengkapan sholat. Setelah sholat, tak lama seseorang mengetuk pintu kamarnya. Dengan semangat ia berlari membuka. "Pak Darmin," ucapnya, lalu menunduk kecewa. Karena bukan suaminya yang datang. "Saya antar pulang ya, Non." "Tidak, Pak. Tempat saya tinggal hanya bersama Randra." "Non, Aden tidak ada di sini. Aden meminta Non untuk segera pulang." "Kalau begitu, suruh dia yang meminta saya untuk pulang. Saya tidak akan pulang sebelum bertemu dengannya." Halimah menutup pintu. Dadanya sakit, menyadari Randra menghindarinya. Berjam-jam Halimah termangu, tubuhnya semakin lemah. Karena hanya beberapa suap saja makanan yang berhasil masuk ke tubuhnya. Knop berputar, lalu terbuka. Lelaki berpakaian rapi dengan kemeja lengan panjang yang ia gulung sesikut berdiri di hadapannya. Matanya tajam, berkaca-kaca, dadanya kembang kempis. Mereka diam saling menatap, hingga desiran hati hancur seperti ombak yang terbentur karang. Ingin segera bertemu dan mengungkap rindu. Halimah gontai, perlahan berjalan, dan kemudian lemah, hingga Randra terkesiap melangkah dan menangkap tubuhnya. Lidahnya keluh, hanya mata yang mampu berbicara. Ia perhatikan wajah suaminya lamat-lamat. Randra tak seperti dulu. Sekarang dia terlihat rapi dengan rambut panjang yang ia tarik rapi ke belakang. Janggut di wajahnya ia potong rapi, hingga kini terlihat lebih rapi dan tipis. Rahangnya begitu kekar, matanya tajam, hidungnya begitu mancung dan sangat sempurna. "Randra," lirihnya menahan isak tangis yang begitu berat. Keduanya berpelukan, seolah menemukan kembali bagian diri yang telah lama pergi. Halimah tak percaya dirinya kembali dalam rengkuhan Randra. Mereka duduk di atas ranjang. Ia usap wajah suaminya. Kemudian jemarinya meraba, mulai dari kelopak mata, kemudian turun ke hidung, hingga ke dagu, dan rahang yang begitu kokoh. Diam tak bersuara maupun ucapan kata rindu. Hanya mata yang berbicara, juga hati yang berteriak rindu. Wajahnya kini lebih bersinar, janggut juga kumis tipis menghiasi wajahnya. "Apa karena ini kau meninggalkanku? Apa karena aku tak pantas untukmu?
Aku hanya gadis desa yang tak pantas dimiliki, bukan? Aku begitu rendah hingga tak mampu menggapai kesempurnaan yang kau miliki. Karena itukah kau meninggalkanku? Bagiku, kau yang istimewa, tapi semua itu akan lebih baik jika bukan untukku. Biarkan cintamu saja yang kubawa, tidak ragamu. Karena aku ingin kau tetap hidup bersama ratusan keturunan seperti yang pernah kau harapkan. Aku tak mampu, maafkan aku. Gumamnya menunduk. Apa yang kamu lakukan di gedung tua? Aku mencarimu, Randra. Pulanglah Halimah dan berhentilah mencariku. Pergilah Halimah, raih kebahagiaan yang ingin kau capai. Bahagiaku hanya bersamamu, Randra. Aku rindu. Kenapa kamu tak menjemputku? Pulanglah Halimah. Kenapa pulang? Tempatku di sisimu, Randra. Aku bukan suami yang baik untukmu. Percayalah, kamu akan lebih bahagia tanpaku. Lagi-lagi ia menggeleng, dan kali ini terus-menerus menggeleng. Hingga lelaki itu paham bahwa dirinya sudah tak sanggup berpisah dengannya. Kenapa? Kenapa? Aku mohon, pergilah Halimah. Aku istrimu, Randra. Aku siap dengan segala akibatnya. Katakan, Randra, apa yang terjadi denganmu? Kau berjanji akan menjemputku. Randra bangkit. Ia berdiri di antara jendela. Wajahnya menunduk. Dari pundaknya terlihat ia menarik nafas berulang-ulang. Aku membebaskanmu, Halimah. Hingga kemudian seperti petir di siang hari, mata Halimah terbelalak. Raganya semakin rapuh bagi tak bertulang. Aku mencintaimu, Randra. Aku mohon. Cintamu hanya membuatku bodoh. Aku benci perasaan ini. Aku membencimu, Halimah. Lalu apa alasanmu menikahiku? Untuk membalaskan dendamku pada Tuhan. Aku ingin menyakiti wanita polos. Aku ingin memperkosamu. Aku haus akan darahmu. Tapi tangisanmu, cintamu, merusak segalanya. Katakan padaku, apa alasanmu membencinya? Pergilah. Aku tidak akan pergi sampai aku tahu semuanya. Aku tidak bisa menyentuhmu, Halimah. Dalam darahku ini mengalir virus jahat yang bisa membunuhmu. Ibuku mati karenanya. Begitupun ayahku. Usiaku hanya tinggal menunggu waktu. Kau bisa pergi sekarang. Wajah Randra memerah, menahan pedih. HIV? Tanya Halimah pelan, hening. Jawab, apa karena HIV? Perlahan terdengar desahan nafas tersengal-sengal dari lelaki yang kini membelakanginya. Apa yang dikatakan Halimah adalah sebuah kenyataan pahit yang ia alami. Ia tak mampu menyakiti Halimah, tak mampu memberikan keturunan padanya. Aku terlahir seperti ini, Halimah. Masa kecilku hanya kuhabiskan dengan Mbok Sum dan Pak Darmin. Kamu tidak akan mengerti, Halimah. Kau bisa pergi. Pak Darmin akan mengantarmu pulang. Tak banyak yang tahu kalau kau sudah menikah denganku. Haikal, dia lelaki yang baik. Kau bisa bersamanya. Halimah meremas kepalanya. Tak tahu harus berbuat apa. Sangat kasihan pada suaminya. Bukan kasihan, ini cinta. Rasa cintanya bukan memudar, justru semakin menyeruak. Halimah bangkit, perlahan ia mendekati Randra, mengusap pundaknya yang bidang, mengecup pundaknya, lalu memeluknya erat dari belakang, seperti yang pernah ia lakukan dulu. Aku mencintaimu, Randra. Apapun yang terjadi padamu, aku siap menerimanya. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku siap menanggung apapun. Aku hanya hidup untukmu. Aku bisa mati tanpamu. Lelaki itu terenyuh. Cintanya pun sama besar. Ini dengan perasaan Halimah. Karena cinta sejatinya adalah berkorban demi kebaikan. Bukan sebuah keegoisan yang bisa menghancurkan kekasih. Karena cinta adalah yang terbaik untuknya. Perlahan lelaki itu berbalik. Ia usap air mata di pipi Halimah
dengan penuh haru. Kedua tangannya ia letakkan di pipi yang kini basah karena air mata. Kepalanya menunduk. Dengarkan aku, Halimah. Aku tidak akan pernah rela melihatmu menderita. Kamu tidak tahu bagaimana penyakit ini menghancurkan hidupmu. Aku ingin melihatmu bahagia, memiliki anak-anak yang lucu seperti yang pernah kamu bilang. Hidupku sudah hancur, Halimah. Haikal, lelaki yang baik, dia akan melindungimu. Dia juga akan memberikanmu keturunan seperti kamu harapkan. Pergilah. Aku tidak mau. Kamu tidak bisa menentukan mati atau hidupnya seseorang. Kamu lupa. Kamu punya Tuhan. Kamu lupa, Randra. Ada dia yang bisa menyelamatkan kita. Darmin, Sum, teriak Randra. Kamu mau apa? Darmin, teriaknya kembali. Sementara Halimah seperti orang bodoh menggelengkan kepala, berharap Randra tak mengusirnya seperti dulu pertama kali ia mengenalnya. Tak lama Darmin dan Sum datang, masuk ke kamar mereka. Bawa dia. Sum diam, sementara Darmin ragu melangkah. Randra, aku mohon. Randra, bawa dia. Darmin tercengang. Suara Randra menggelegar hingga membuat jantungnya sedikit lemas. Buru-buru ia melangkah bersama Sum, menarik tubuh Halimah yang lemah. Tidak, aku mohon Randra, aku akan mati tanpamu. Lepas. Ayo non. Wanita itu meronta-ronta sampai lemas, hingga habis suaranya. Sum dan Darmin menyeret tubuh Halimah, memaksa memasukkan Halimah ke dalam mobil. Randra, aku mohon. Dari jendela kamarnya, ia melihat Halimah menyebut namanya. Lelaki itu menangis, meninju dinding berulang-ulang di hadapannya dengan pukulan keras. Randra hancur. Perasaannya pada Halimah adalah sebuah kesalahan. Ia tersungkur duduk di antara kaki meja. Wajahnya menunduk, air matanya terus menetes. Halimah pergi. Hari ini adalah hari di mana Randra resmi meminta Halimah untuk berpisah dengannya. Randra mengucapkan kata membebaskan. Apa itu talak? Ya, masuk ke dalam talak 1. Lalu apa talak 1 masih bisa rujuk? Masih. Silahkan kembali buka surat Al-Baqarah ayat 229. Kenapa Randra nggak mikir pakai pengaman aja buat berhubungan? Kisah ini terjadi pada zaman di mana HIV masih barang baru di Indonesia. Saat itu HIV masih menjadi momok, hingga pengetahuan akan HIV masih sangat minim. Dan Randra, meskipun ia terlahir di keluarga berada dan memiliki seorang paman dokter, tetap rasa trauma dalam dirinya tak bisa terbendung. Virus sejauh mana dilindungi, pasti tetap akan terinfeksi. Rasa cinta Randra terhadap Halimah begitu besar, hingga keinginan menyelamatkan lebih besar dari hanya sekedar memiliki. Kata membebaskan yang diucapkan Randra begitu menusuk dan mengiris hati. Wanita itu duduk termangu dan membiarkan air mata mengalir tak henti membasahi wajahnya. Nak, minumlah dulu. Halimah, sadar nak, apa yang telah terjadi denganmu? Kata Dasimon yang baru saja masuk dalam kamar. Kemarin saat dirinya menghilang, Dwi, Sur, Haikal, juga warga desa turut membantu Dasimon mencarinya. Mereka mengunjungi gedung tua dan menemukan sepeda Halimah di halaman gedung tua. Penemuan sepedanya justru kini menjadi berita hangat di kampung, bahwa pernikahannya dengan penghuni gedung tua semakin mencuat. Halimah hilang dan tak satu pun yang bisa menemukan. Istighfar nak. Halimah bergeming, hidupnya terasa hampa. Ia terus mematung dan tatapannya kosong. Sur berlari setelah melihat Haikal memarkirkan mobilnya. Mbak sudah pulang mas. Senyum di Haikal merekah, ia berlari ke dalam. Atas izin Dasinun, laki-laki itu bisa masuk kamar Halimah
Kemudian melihat wanita yang selalu mengisi ruang di hatinya. Itu duduk di ujung tempat tidur, dengan keadaan lutut menempel di dada, sorot matanya kosong. Haikal duduk di samping tempat tidur. Halimah, apa yang terjadi denganmu di gedung tua? Apa kamu bertemu dengan Randra? Ujung bibir Halimah tertarik. Ia kembali ingat alasan Randra meninggalkannya. Karena lelaki inilah Randra memutuskan untuk mundur. Karena lelaki ini juga akhirnya ia harus berpisah dengan suaminya. Kenapa kamu peduli denganku, Mas? Aku tidak butuh perhatianmu. Menjauhlah dariku. Nah, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Semalaman Nak Haikal mencarimu. Dasinun datang seraya meletakkan teh hangat untuk Haikal. Halimah bergeming, kemudian merasakan wajahnya memerah. Badannya berkeringat dan menggigil. Kamu baik-baik saja, Halimah? Sorot mata Haikal terlihat berkaca-kaca. Dasinun memegang dahi juga tubuh putrinya. Panas, Halimah demam. Kamu sakit, Nak? Sebentar, Bu cari obat dulu. Halimah, kita ke rumah sakit. Bujuk Haikal. Wanita itu masih diam, sementara Dasinun panik. Ia mengambil jaket juga dompet yang disimpan di lemari. Ayo Nak, kita ke rumah sakit saja. Tidak usah Bu E. Jangan menolak, Bu E sudah sabar dengan kelakuanmu. Tubuh Halimah lemas, kedua kakinya tak sanggup menahan tubuhnya. Pemuda itu mengantar Dasinun, juga Halimah menuju rumah sakit sore itu. Mereka memeriksa kondisi Halimah yang sudah kepayahan. Tidak ada masalah serius kan, Dok? Insya Allah tidak ada, Bu. Anak ibu hanya kurang istirahat dan kurang makan. Ada sedikit lebam di kepala. Itu yang menyebabkan demam. Jika panasnya tidak turun dalam 3 hari, datang lagi ya. Terima kasih, Dok. Ibu menunggu siapa? Tanya Halimah yang baru saja datang, memarkirkan sepeda ontelnya. Wanita itu cukup kaget melihat puluhan orang tua murid sudah memenuhi pekarangan yayasan. Halimah, ayo masuk. Halimah, mereka mendesak agar kamu tak mengajar anak-anak lagi. Kenapa? Kita tunggu Pak Haikal saja, biar ia yang menjelaskan pada mereka. Sekarang kamu tunggu saja di kantor. Tak lama lelaki yang mereka tunggu datang. Mohon maaf Bu, saya tidak bisa memberhentikan Bu Halimah. Dia adalah guru yang rajin di sini. Anak-anak juga senang dengan kehadirannya. Halimah mendengar dari balik jendela. Rasa khawatir memenuhi relung hatinya. Kalau begitu, anak-anak kami yang akan keluar dari sini. Kami tidak mau anak kami diajar oleh seorang wanita yang melakukan praktek pesugihan, menikah dengan setan. Astagfirullah, itu fitnah, Bu. Jawab Haikal membela wanita yang ia cintai. Saya akan berhenti, Bu. Terima kasih sebelumnya. Mohon jangan berhentikan anak-anak dari sini. Tempat ini adalah tempat terbaik dari kesekian banyak lembaga di desa ini. Halimah keluar dari ruangannya, memahami bahwa tak akan satu pun orang yang percaya jika dia sungguh telah menikahi manusia, bukan setan. Ia berjalan pelan keluar yayasan, mengambil sepeda ontel tanpa menoleh. Halimah, Haikal mencoba menghalanginya. Enggak apa-apa, Mas. Saya memang sudah menikah, Bu, tapi bukan dengan setan. Saya pun tak pernah melakukan praktek pesugihan. Lanjutnya tenang. Halimah meninggalkan surau dengan berat hati. Tak tahu kemana lagi kaki akan membawanya. Wanita itu hanya menuruti setiap langkahnya. Sepedanya berhenti di sebuah jembatan. Ia turun dan berpijak di salah satu anak pagar jembatan. Dan dibentangkannya kedua tangannya, memandang ke bawah dengan sorot mata yang kosong. Jika Allah berkehendak mati padaku, pasti jembatan ini akan runtuh, kemudian membuat tubuh ini terjatuh hingga remuk dan terbawa arus sungai ke dalam. Tak ingin aku mengakhiri hidup, tapi biarlah kau yang mulai. Karena nyatanya, hidup tanpanya hanya bisa membuatku gila. Semua menjadi gelap tanpanya.
Ia bentangkan tangan, kemudian menghirup udara, lalu menghempaskannya. Bahwa aku Allah. Apa yang kamu lakukan? Tubuhnya tertarik ke bawah dan kini berada di pelukan kekasihnya. Lelaki itu sejak tadi nyatanya serius memperhatikannya dari belakang. Randra, hatinya berdegup kencang. Lelaki yang ia rindukan kini terasa dekat dan nyata. Apa yang kamu lakukan? Kamu bodoh atau apa, Halimah? Kamu punya adik, ibu. Kamu bisa melanjutkan hidup. Apa yang kamu lakukan? Berhenti berbuat bodoh seperti itu. Aku tahu kamu akan datang. Aku tahu kamu selalu memperhatikanku. Aku tahu kamu begitu peduli padaku. Karena aku tahu kamu begitu mencintaiku. Berapa harga nyawamu? Sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun. Katakan, setiap manusia punya harga untuk kematiannya. Kamu tidak bisa menakarnya. Kamu tak perlu khawatir. Aku tak akan bunuh diri. Biarkan Allah yang menjemputku dengan tangannya. Diam! Teriak Randra cemas. Sudah lama tak terdengar di telinga Halimah teriakan yang seketika membuat aliran darahnya lambat dan detak jantungnya melemah. Aku lelah denganmu, Randra. Pergilah jika kamu mau. Ia beringsut seraya melepaskan tangan Randra yang melingkar di perutnya. Kemudian pergi. Lelaki itu hancur, sesak, melihat tubuhnya berjalan ke belakang tanpa menoleh. Seperti setuju dengan perpisahan yang ia harapkan. Halimah, hening. Wanita itu tak bergeming, kemudian mengayuh sepedanya dan membiarkan suaminya mematung. Ia kembali ke rumah sewaan di Magetan. Hati Randra hancur. Halimah tak pernah tahu bagaimana penyakit itu menyiksanya. Diasingkan, dihina, dicaci. Belum lagi efek rasa sakit, mual yang begitu berat. Den, saya ingin istirahat, Mbok. Lirihnya seraya merebahkan tubuh di sofa. Minum obat ya, Den, Mbok mohon. Tubuh saya kuat, Mbok. Penyakit ini mendarah daging di tubuh saya. Tidak semua orang seberuntung saya. Katakan, Mbok, apa saya bisa membahagiakan Halimah? Bagaimana jika Halimah menderita seperti saya? Apa ia akan sekuat saya? Apa tubuhnya juga akan bertahan seperti saya? Mbok tidak tahu, Den. Yang Mbok tahu bahwa cinta tak membutuhkan alasan. Bahwa cinta pun tak membuat siapapun lemah. Entah itu Aden atau Non, sama saja. Dirhaan pernah mengatakan bahwa Randra adalah anak yang kuat. Ia tak seperti anak penderita HIV lainnya. HIV yang dideritanya bisa teratasi dengan baik. Randra pun terus dilatih Haan untuk menjaga tubuhnya. Ia berolahraga, memakan makanan sehat sejak kecil. Dokter Haan terus memantau kondisi Randra agar menjadi lebih baik. Randra berhasil bertahan hidup hingga dewasa. Kondisi kombinasi obat Randra yang terbatas memaksa dia mengkonsumsi obat kanker. Obat kanker membuat gosong seluruh tubuh. Bahkan beberapa teman sekolahnya di Belanda pernah bilang bahwa ia adalah manusia yang dikutuk Tuhan. Itulah kenyataan pahit yang diterima Randra selama ia menderita HIV. Ia pernah sekarat, pernah mengalami diare akut, pernah mengalami menurunnya sel darah putih yang drastis dikarenakan virus HIV itu. Tapi Haan selalu membuat semangat Randra bangkit. Ia ingin keponakannya itu terus semangat menjalani hidupnya. Randra menjalani hidup layaknya orang normal. Ia melakukan pemeriksaan ke rumah sakit hanya 2 kali dalam 1 bulan. Aku mungkin bisa, tapi aku khawatir kamu tak kuat, Halimah. Aku tak kuat jika harus kehilanganmu. Melihatmu saja sudah cukup membuatku bahagia. Aku tak ingin melihatmu mati karena darahku yang kotor. Darahmu begitu suci, Halimah. Tak patut aku menodainya. Siang itu tiba di gedung tua. Haikal menyelidiki gedung tua, mencari bukti tentang keberadaan Randra.
karena sikap Halimah yang begitu yakin akan kehadirannya. Ia berjalan, kemudian melihat makam Randra, juga beberapa makam lainnya di gedung tua. Apakah ini kuburan palsu? Haikal edarkan pandangan ke setiap sudut makam dan melihat setiap nama yang tertera di setiap makam. Lelaki itu masuk ke dalam gedung tua dan langsung naik ke lantai 3. Ia bongkar ranjang, laci nakas dibuka paksa. Lemari berisikan pakaian yang sudah penuh debu ia keluarkan dan singkirkan. Tak lama kakinya melangkah. Suara gemeletuk keramik kosong begitu terasa. Ia menunduk. Buru-buru ia mengusap, kemudian membongkar dengan paksa. Seketika baunya merosot. Ia terduduk di atas lantai. Terperangah ketika melihat selembar kertas berisikan hasil pemeriksaan hasil tes darah terlihat di sana. Bertuliskan nama Randra Abiyakta, usia 31 tahun dan positif HIV. Ia menghela nafas, batinnya sakit. Bahwa benar Halimah sudah menikah. Lelaki itu menarik nafas hingga kemudian di sudut matanya menitikan bening embun. Akalnya tak sanggup. Ajaran agama melarang seseorang mendekati istri orang lain. Berharap saja pun tak boleh, tapi cintanya. Sementara itu Randra Abiyakta terjaga sejak pagi. Perkataan Halimah menusuk hatinya. Wanita itu sudah pasrah dengan keadaan dan hubungan mereka. Lelaki itu menatap bulan, sorot mata sinis. Pergilah jika kamu mau. Membuat nafasnya sesak. Tak lama pintu kamarnya terbuka. Den, wanita itu setuju kutinggalkan Bo. Dia meminta aku pergi. Antarkan aku Darmin. Aku ingin lihat dia untuk terakhir kali. Setelah itu biar aku nikmati sakit ini. Aku sudah muak dengan semua. Puspa, kematian ibuku, aku tak peduli lagi. Darmin meneteskan air matanya. Den, setidaknya makan dulu. Ayo Darmin. Ia tak menghiraukan permintaan Sum. Randra beranjak. Ia tahu Halimah sudah bangun sebelum matahari terbit. Pukul 3 malam, ia menuju rumah istrinya. Tiba di kediaman Halimah, juga keluarganya. Lelaki itu gontai keluar dari mobilnya. Wajahnya pucat, kelopak matanya gelap, berjalan tergopoh-gopoh, kemudian duduk di pekarangan rumah istrinya. Den, pulanglah saja Pak. Jika sudah selesai akan saya hubungi. Tapi Den, pergi Pak. Lelaki itu termangu diam, bersandar pada dinding rumah yang kini berhadapan persis dengan hamparan sawah yang luas. Berulang kali memanggil-manggil istrinya melalui sambungan hati, tanpa suara, berharap gadis itu keluar dan menyambut desiran hati. Karena cinta sejati tak pernah terucap di bibir. Cinta sejati akan berbicara melalui hati. Sedang apa kau istriku? Berdoa. Apa mungkin doa-doamu bisa tembus ke langit ini? Apa mungkin ribuan bintang mengamini doa-doamu? Halimah, mengapa aku ragu? Setelah kau yakin ingin berpisah, mengapa aku jadi lebih sakit saat kau tak menoleh saat kupanggil? Mengapa hati ini lebih sakit saat tahu kau setuju berpisah? Gumamnya pelan hingga perlahan membuat air matanya terjatuh. Randra, kamu benar, Randra kan? Lelaki itu menoleh. Sosok Haikal kini berada persis di hadapan. Haikal, lelaki itu terlihat sehat. Wajahnya begitu cerah karena iman yang ia yakini. Dirinya cocok dengan Halimah, pikirnya. Randra bangkit dari tempat ia bersandar, bergeming kemudian meninggalkan tempat ia berpijak. Jawab! Sebuah pukulan mendarat di wajah Randra. Pengecut! Teriak Haikal. Randra gontai dan tersungkur. Pukulan Haikal begitu telak ia terima. Ia usap luka di bibir akibat pukulan keras Haikal. Kamu mau apa?
Kenapa kamu menikahi dia? Brengsek! Pukulan kedua dia arahkan lagi ke wajahnya. Randra tak menghindar. Ia biarkan tangan Haikal berulang kali meninju wajahnya. Penyakit itu, katakan, apa sudah mengancam hidup Halimah? Rutuk Haikal seraya menarik kerah kemeja hitam yang ia kenakan malam itu. Perlahan ia menyeringai, kemudian menangis lalu menarik nafas dalam-dalam. Bunuh saya dan nikahi dia. Selesaikan hari ini. Brengsek! Cukup! Suara wanita yang mereka perebutkan pun terdengar. Pukulan itu berhenti di depan hidung Randra. Mata Halimah terbelalak, berkaca-kaca, kemudian berlari merengkuh tubuh suaminya yang kini tersungkur di tanah. Darah segar mengalir di mulut dan wajahnya. Isak tangis terdengar sempurna. Hingga perlahan Randra duduk di pangkuan. Ia usap lembut peluh juga darah di wajah suaminya. Menangis, kemudian memeluknya erat. Sementara Haikal diam mematung. Air matanya mengalir menatap kesungguhan Halimah. Hatinya perih, sangat sakit hingga tak mampu berbuat apapun. Halimah. Lirihnya kepayahan. Ia menangis lalu membalas pelukan istrinya erat-erat. Aku tak mencintaimu, Mas Haikal. Berhentilah mengejar-ngejar aku. Berhentilah memperhatikan denganku. Berapa kali aku harus mengatakan itu agar kamu percaya? Halimah, dia apa? Dia menderita. Ya, dia sakit dan aku sangat mencintainya. Dia suamiku, hidup matiku hanya untuknya. Aku akan mati jika dia mati. Aku akan hidup selama dia bernafas. Kamu tak berhak memisahkan kami. Kami sudah sah di matanya. Harusnya kamu malu dengan gelar yang kamu sandang. Tubuh Haikal gontai. Perkataan Halimah memukul hatinya. Lelaki itu menangis. Harapannya pupus. Ia melihat cinta yang begitu besar di matanya hanya untuk Randra, suaminya. Aku mencintaimu, Randra. Aku mohon, berhentilah menghindar dariku. Aku ingin bersamamu. Aku ingin merawatmu. Haikal pergi. Melihat mereka hanya membuat luka di hatinya bertambah. Fajar menyingsing. Halimah memapah tubuh Randra yang lemah. Sudah 2 hari lelaki itu tak meminum obatnya. Nyatanya ia tak sanggup menahan rindu yang begitu dalam pada istrinya. Halimah, dia, Randra. Halimah mengangguk, keringat di wajah mengucur, begitu pula wajahnya yang sembab. Dalam rangkulannya, Randra tak berdaya, ia lemah, berjalan gontai. Ia rebahkan tubuh Randra di ranjang miliknya. Lelaki itu langsung memejamkan mata dan meringkuk. Lelah di tubuh Randra seperti sudah memuncak. Wanita itu bergegas menyiapkan air hangat untuk suaminya. Kemudian membuatkan bubur dengan sedikit sayuran yang tersisa di dapur. Semangat di wajahnya seketika kembali pulih. Halimah masuk ke kamar. Ia memasukkan handuk ke bak berisi air hangat. Ia peras, kemudian perlahan membuka tiap kancing di baju suaminya. Berusaha menahan isak tangis juga air mata, karena ia tahu suaminya tak menyukainya. Kamu mau apa? Tanya Randra seraya menghadang jemari lentik istrinya. Halimah bergeming. Ia fokus ingin membersihkan tubuh suaminya. Lelaki itu pun bangkit dan menuruti semua perintahnya. Ruam-ruam merah nampak di tubuhnya yang bidang. Halimah tak peduli. Ia meneruskan mengelap tubuh suaminya dengan penuh haru. Kemudian mengelap kaki suaminya dengan penuh taksim. Setetes air jatuh. Wanita itu hapus. Ia harus kuat agar lelaki di hadapannya lebih kuat. Air mata lelaki itu meleleh. Dadanya sesak. Pagi itu ia menyadari keagungan Allah. Ia menyadari keadilan Allah sedang berpihak padanya. Ia hadirkan Halimah di sisinya. Lelaki itu merengek, tak sanggup menahan rindu yang begitu berat. Aku cinta padamu, Halimah. Aku rindu. Jangan tinggalkan aku. Jangan.
Wanita itu meraih kepalanya dan meletakkan di dadanya. "Terima kasih Halimah, jangan tinggalkan aku." Halimah tak sanggup berbicara. Dua pasang netra bertemu dan saling berbicara dan berpelukan erat. "Halimah, kini dirimulah yang selalu berada di hatiku. Aku akan selalu mengiringi setiap langkahmu. Kaulah cinta dalam hidupku." Dan sampai akhir hayatnya, Halimah akan terus menjaga Randra sampai akhir hayatnya. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini Mimin pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.